Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah baik semua ya hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu nggih. Ketua kelas silakan maju untuk memimpin doa. Sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Andika. Silakan kembali ke tempatnya. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Tapi ada syaratnya nih. Jika saya mengucapkan nama panjang kalian dan memanggilnya, kalian tidak boleh mengucapkan saya ibu, hadir ibu, tapi menggunakan suasana hati kalian. Paham ya? Paham. Oke, saya mulai. Indah Amalia, Senang. senang. Maila Indah, Sedih, Bu. sedih ya. Suci, Sedih, Bu. sedih. Irfan Syanugroho, Sedih, Bu. sedih. Najwa Dwi Muflihah, Izin, Bu. kenapa Mas? Ada kepentingan keluarga, Bu. Wah, ada kepentingan keluarga. Apakah ada suratnya? Ada, Bu. Ini. Ya, makasih ya Mas. Handika Pratama, Sedih. Diana Wardani, Senang. senang. Dani Yusuf, Sedih, Bu. sedih. Wah, kalau dilihat dari absensi ini kok banyak sedihnya ya. Wah, kalau begitu apa kita ice breaking dulu ya? Iya, Bu. Siapa mau ice breaking? Saya. Oke, kalau begitu semuanya berdiri ayo. Yeay. Saya punya ice breaking. Saya mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Hihi, digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Kalian sudah bisa semuanya ini? Bisa, Bu. Bisa. Kalau begitu kita coba ya. Ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Hihi, digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Oke, kalau begitu menambah semangat kalian, kita ulangi kecepatannya ya. Oke? Oke. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Hihi, digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Oke, bagus sekali. Silakan duduk kembali. Apakah kalian sudah semangat membara hari ini setelah ice breaking? Sudah. Wah, kok nggak ada suaranya ini? Padahal habis ice breaking. Mana ini suaranya? Semangat, Bu. Oke, kalau begitu. Baik. Pembelajaran hari ini yaitu tentang interaksi sosial. Coba ingat hari ini kalian sudah berinteraksi atau ngobrol dengan siapa saja pagi ini ya? Saya, Bu. Apa Mas Andika? Ketika berpamitan ke sekolah bersama orang tua, Bu. Wah, bagus sekali. Apa ada lagi? Saya, Bu. Apa Mbak Indah? Saya tadi sebelum berangkat sekolah sudah ngobrol sama temen di jalan, Bu. Wah, bagus sekali kalau begitu. Apa ada lagi ya? Masa cuma 2? Saya, Bu, Apa Mas Irfan? saat berinteraksi saat membeli bekal untuk waktu ke sekolah, Ibu. Belinya di mana ini kira-kira?
dekat rumah ibu, Wah, warung makan. bagus sekali, berarti berinteraksi dengan ibu penjual nasi, nggih. Ibu. Oke, kalau begitu, wah bagus sekali nih, nggih anak-anak. Berarti kalian sudah banyak interaksi pada pagi ini. Kalian senang atau enggak kalau berbicara dengan orang-orang? Senang, Bu. Senang. Berarti kalau begitu, mari kita amati di sekeliling kita banyak ya contoh dari Mbak Indah tadi, Mas Handika, dan Mas Irfan, yang berarti kita tidak lepas dari orang lain. Kita juga membutuhkan orang lain. Bagus sekali anak-anak ini. Kalau menurut kalian, bagaimana kalau kita tidak berinteraksi dengan orang lain? Saya, Bu. Bagaimana Mbak Indah? Kalau kita tidak berinteraksi dengan orang lain, yaitu kita tidak bisa berkomunikasi dan bekerja sama, Bu. Kalau tidak bisa komunikasi dengan baik, tidak bisa bekerja sama dengan baik, apakah kita sangat membutuhkan orang lain di hidup ini? Sangat dibutuhkan, Bu. Sangat dibutuhkan atau tidak? Ini kok nggak ada suaranya? Sangat dibutuhkan, Bu. Oh, bagus sekali. Kalau begitu, kalian semua sudah paham ya di sini? Sudah, Bu. Bu. Kalau begitu, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian, ciri-ciri dan syarat terjadinya interaksi sosial seperti kontak sosial primer, sekunder, dan komunikasi. Yang kedua, mengklasifikasikan bentuk interaksi sosial asosiatif seperti kerjasama, asimilasi, akulturasi, dan disosiatif seperti persaingan, kontravensi, dan konflik, serta berbagai upaya akomodasi, kompromi, mediasi, dan adjudikasi lainnya. Yang ketiga yaitu membedakan jenis interaksi berdasarkan pelakunya. Di sini kalian sudah paham atau tidak? Sudah, Bu. Kalian semangat atau enggak untuk pembelajaran hari ini? Semangat, Bu. Kok enggak ada suaranya padahal kita habis ice breaking seperti itu 2 kali lagi. Masa enggak semangat ini? Semangat, Bu. Semangat kalau gitu, tepuk tangan semuanya. Baik, hari ini kita belajar mengenai interaksi sosial. Sebelum Ibu jelaskan mengenai interaksi sosial, Ibu ingin tanya dulu nih, kalian ada yang tahu gak interaksi sosial itu apa? Siapa yang berani jawab? Saya, Bu. Oke, Irfansyah boleh jawab, apa itu interaksi sosial? adalah hubungan individu dengan individu lainnya, Bu. Betul sekali. Dari jawaban Mas Irfan tadi, ada yang bisa beri contoh dari pengertian yang dijelaskan Irfan tadi? Apakah mungkin Mbak Indah bisa kasih contoh individu dengan individu, katanya Mas Irfan tadi? Itu Bu, contohnya kayak tadi waktu di perjalanan saya sempat ngobrol sama teman saya. Betul sekali. Jawaban dari Mas Irfan sama Mbak Indah itu tidak ada yang salah, betul. Namun mungkin kurang sempurna. Ibu sempurnain, jadi interaksi sosial itu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok lainnya. Interaksi sosial akan terjadi apabila terdapat kontak sosial dan komunikasi serta adanya tujuan antar pelaku. Dapat dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, terdapat pelaku lebih dari 1 orang. Jadi kalau kalian berinteraksi tapi tidak ada lawannya, itu belum bisa dikatakan sebagai interaksi. Karena kalau kalian bicara sendiri kan kayak aneh gitu ya. Makanya harus ada pelaku lebih dari 1 orang. Lalu ciri yang kedua yaitu adanya komunikasi di antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol tertentu melalui gestur tubuh atau isyarat. Seperti yang Ibu lakukan di depan kalian ini, jika Ibu melakukan interaksi dengan kalian hanya diam mematung gini, kan pasti kalian akan bosan melihatnya ya. Jadi Ibu melakukan gestur seperti ini atau sebisa mungkin Ibu untuk mendeskripsikan tentang apa pesan yang ingin Ibu sampaikan. Bisa dipahami? Bisa, Baik, untuk ciri yang ketiga yaitu ada dimensi waktu.
yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Dan ciri yang terakhir yaitu adanya tujuan-tujuan tertentu untuk menjalin interaksi sosial. Seperti Mbak Indah tadi bicara dengan temannya waktu berangkat sekolah ya. Itu kan ada tujuannya, kayak menyapa kabar, menanyakan kabar temannya, seperti itu ya Mbak Indah. Iya, Bu. Baik, selanjutnya yaitu syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial itu terdapat dua, anak-anak. Yang pertama, kontak sosial, dan yang kedua, komunikasi. Ibu mulai dari kontak sosial terlebih dahulu. Yang pertama ada kontak sosial primer. Kontak yang terjadi secara langsung seperti tatap muka. Jadi seperti yang Ibu laksanakan di kelas ini termasuk kontak sosial primer. Kira-kira ada yang bisa kasih contoh yang lain nggak tentang kontak sosial primer ini? Ada yang bisa kasih contoh lain? Oh, mungkin belum ada. Jadi kontak sosial primer juga yang dicontohkan sama Mbak Indah tadi juga termasuk kontak sosial primer karena bertatapan langsung dengan temannya kan? Iya, Bu. Iya. Lalu yang kedua yaitu kontak sosial sekunder. Kontak yang terjadi secara tidak langsung atau memerlukan media penghubung seperti telepon, chatting, serta menyampaikan pesan melalui orang lain. Jadi kalau misal contohnya itu seperti kalian kan punya grup WhatsApp kelas ya pastinya. Nah, itu kan kalian menanyakan hari ini PR-nya apa ya? Itu juga termasuk kontak sosial sekunder. Seperti itu. Lalu syarat yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Dan pesan yang disampaikan juga harus mudah dipahami agar interaksi juga berjalan dengan baik. Kalau misal kalian ngobrol dengan teman sebangku nih, atau di belakang bangku kalian itu gak jelas dan pesannya itu kurang gak jelas lah intinya. Itu kan pasti lawan bicara kamu kan, apa sih maksudnya ini, gak paham aku gitu kan. Jadi harus jelas apa yang ingin disampaikan itu. Yang terakhir, komunikasi dapat dilakukan secara verbal, lisan atau tulisan. Jadi kalau kalian menulis surat untuk misal mengirim surat untuk nenek atau siapa, itu komunikasi yang dilakukan secara verbal. Lalu ada non verbal itu seperti gestur, ekspresi, dan juga isyarat. Bisa dipahami ya untuk syarat terjadinya interaksi ini? Bisa, Bu. Baik, lalu yang selanjutnya bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial itu ada 3 jenis. Yang pertama ada asosiasi, disosiatif, dan akomodasi. Ibu mulai dari asosiasi terlebih dahulu, yaitu interaksi yang membawa ke arah persatuan. Contohnya, kerja kelompok, gotong royong, kerjasama antar teman. Lalu bentuk yang kedua yaitu disosiatif, yaitu interaksi yang mengarah pada perpecahan atau konflik. Jadi contohnya itu seperti persaingan, tawuran, dan banyak mas. Oke, yang ketiga yaitu akomodasi. Artinya interaksi untuk menyelesaikan atau meredakan konflik. Contohnya mediasi, kompromi, atau musyawarah. Baik, yang terakhir yaitu jenis-jenis interaksi sosial. Jenis-jenis interaksi sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi sosial secara individu dengan individu, individu dengan kelompok, lalu kelompok dengan kelompok. Nah, Ibu kasih contoh interaksi sosial individu dengan individu seperti yang Mbak Indah kasih contoh tadi. Ketika bertemu teman di jalan dan saling bertukar kabar, itu termasuk interaksi individu dengan individu. Lalu interaksi individu dengan kelompok. Apakah ada yang mau memberi contoh interaksi sosial individu dengan kelompok di sini? Saya, Bu. Oke, Mela bisa dikasih contoh? Contohnya itu seperti ibu sebagai individu, kita siswa sebagai kelompok, itu termasuk individu dengan individu, Bu. Betul sekali. Jadi di sini ibu sebagai individunya dan kalian ini siswa sebagai kelompok. Jadi adanya interaksi sosial di dalam kelas ini. Lalu yang ketiga, interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Siapa yang berani untuk mengasih contoh interaksi sosial yang ketiga ini? Saya, Bu. Oke, Mas Dani, bisa diberi contoh? Kita di satu kelas itu membentuk kelompok. Nah, kelompok-kelompok itu saling beradu argumen, Bu. Betul sekali. Jadi kalau misal ada kelompok 1 dengan kelompok 2 ini saling mempertahankan argumen, itu juga termasuk interaksi kelompok dengan kelompok. Baik, sudah dipahami ya jenis-jenis interaksi ini.
Iya, Bu. Oke, Ibu rasa kalian ini sudah cukup memahami materi interaksi sosial ini. Maka dari itu Ibu langsung ke penugasan. Di sini Ibu akan menampilkan video studi kasus yang berkaitan juga dengan interaksi sosial. Dan di sini nanti Ibu bentuk kelompok kalian menjadi 2 kelompok. Mungkin Ibu bentuk sekarang aja ya. Iya, Bu. Oke, mungkin kalian ini berempat. Ini ya, di belakang ini kelompok 1, lalu nanti Mbak ini sama Mas Irfan kelompok 2 ya. Iya, Bu. Jadi Ibu belum kasih tahu dulu nih kalian yang bakal kedapatan studi kasus yang video pertama atau kedua. Karena kalau misal Ibu kasih dulu nanti kalian pasti menghiraukan video yang bukan kalian analisis nanti. Jadi Ibu harap kalian semua ini mendengarkan atau mengamati video dengan seksama ya. Suasana Jalan Siliwangi, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Barat, Selasa sore berubah mencekam. 2 kelompok pelajar SMP terlibat tawuran di tengah jalan. Mereka saling serang dengan celurit, sabit, samurai hingga petasan. Jadi dari video ini kalian Ada bisa yang naik lihat motor, jenis interaksi ada juga yang yang sambil terjadi di berlari sini itu mengejar apa, kelompok seperti yang pelajar Ibu jelaskan tadi. Menurut saksi, sebelum tawuran pecah, salah satu kelompok sempat berputar-putar di lokasi untuk memastikan Lalu kehadiran kubu penyebabnya lawan. itu apa? Belum Dampaknya diketahui apa? asal sekolah Dan yang para terakhir pelaku kalian tawuran juga ini harus dan lihat tidak ada polisi solusi berada di itu, lokasi solusi saat yang tawuran baik itu terjadi. seperti apa? Tawuran berakhir setelah para pelajar dibubarkan warga. Selasa pagi, Polrestabes Surabaya menggelar sosialisasi dan razia ratusan ponsel milik pelajar di SMK Negeri 7 Surabaya, Jawa Timur. Polisi bersama guru mengecek percakapan WhatsApp dan media sosial pada ponsel lantaran seringkali dijadikan wadah untuk janjian tawuran maupun perekrutan anggota gangster. Pengecekan ponsel ini pun dilakukan secara random atau acak karena banyaknya siswa. Dalam razia ini, 4 siswa kedapatan menyimpan film porno pada ponselnya. Mereka kemudian diminta menghubungi orang tuanya untuk segera menemui pihak sekolah sekaligus diberikan pembinaan. Wakasat Bimas Polrestabes Surabaya AKP Ahmadi menyebut, giat sosialisasi dan sidak ini akan terus digelar di sejumlah sekolah sebagai langkah awal mencegah pelajar terpengaruh kegiatan perkumpulan gangster yang sedang marak di Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia. Baik. Nah, itu video yang pertama tentang apa yo? Tawuran, Bu. Betul, tawuran antar pelajar. Kalian udah menyimak dengan seksama kan? Sudah, Ibu langsung lanjut ke video yang kedua ya. Ya, Bu. Tolong ini juga dilihat dengan seksama. Di sini juga kalian harus analisis siapa yang menjadi pelaku dan juga korbannya siapa. Lalu jenis interaksi yang terjadi pada kasus tersebut itu apa? Kalian juga amati cara faktor yang menyebabkan kasus ini terjadi itu apa, dampaknya gimana, solusinya apa. Kalian harus amati dengan sesama ya. Baik, kalian sudah menonton video tadi. Jadi ibu mau memberi tugas kepada kalian. Jadi kalian tugasnya itu menganalisis kasus
seperti video tadi, tapi tenang aja, Ibu juga akan kasih kalian artikel cetaknya biar mungkin kalian lupa. Ya, di sini Ibu kasih kertas Asturo ini, kalian bebas sekelompok itu berkreasi di sini. Kalian mau hias seperti apa, mau dibentuk kayak poster atau mind map, itu sekreasi kalian. Nah, mungkin ketua kelompok atau perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk menentukan kasus yang akan kalian analisis ya. Bisa untuk perwakilan kelompok ke depan sini. Oke, depan berarti yang ini ya. Baik, Ibu jelasin terlebih dahulu cara pengerjaannya apa aja yang akan dianalisis. Jadi, yang akan kalian analisis itu yang pertama, jenis interaksi yang terjadi. Dan yang kedua, faktor apa yang menyebabkan kasus itu terjadi. Yang ketiga, dampak apa yang membuat kasus tersebut bisa terjadi. Dan yang terakhir, solusi. Oke, Ibu ngebebasin kalian buat berkreasi semenarik mungkin di kertas yang Ibu beri tadi dengan menganalisis 4 ini ya. Ya, Oke, Bu. Ibu kasih waktu berapa ya? 7 menit? Cukup apa? Enggak? Cukup ya? Cukup. Oke, Ibu rasa cukup karena hanya menganalisis. Kalau kalian tadi mengamati video dengan seksama, pasti kalian akan cukup dengan waktu 7 menit itu. Baik, untuk kalian juga bisa mungkin berkelompok, Jadi Ibu bebasin sekreasi kalian ya. Ibu kasih waktu 7 menit. Kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ke Ibu. Apakah dari kelompok 1 apa ada yang perlu ditanyakan atau dibingungkan? Itu Bu, yang dimaksud jenis-jenis itu seperti apa ya Bu? Masih sedikit bingung. Ya, tadi Ibu kan sudah jelaskan di jenis interaksi sosial kan ada 3, asosiasi, disosiasi, lalu akomodasi. Nah, itu dari studi kasus tersebut ini masuk ke dalam yang mana dari 3 tersebut, dan dijelaskan ya kenapa kok bisa masuk ke di jenis tersebut. Oh iya, paham Bu, makasih Bu. Baik, oke, dari kelompok 2 ini apakah ada yang dibingungkan dan perlu ditanyakan sama Ibu? Boleh. Dampak bagi korban, terus bagi pelaku, bagi masyarakat ya Bu. Iya, benar sekali. Jadi kalian itu menganalisis itu. Kenapa sih faktor yang menjadi kenapa terjadinya ini, lalu dampak akibat terjadinya kasus tersebut. Kan dapat kasus tawuran ya. Bukan, Bullying. Oh ya. Ya, jadi kalian harus menganalisis dari pembelian tersebut. Terima kasih. Ya, kalian bisa pokoknya Ibu bebasin deh kalian sekreasi, mungkin ini mau dibuat mind map atau poster, itu Ibu kreatif kalian aja. Iya, Bu. Baik. Ibu tunggu 5 menit lagi ya. Kenapa Irfan? Oh iya. Ibu akan berkeliling nih, lihat proses dari kelompok kalian sudah sampai mana. Oke, sudah sampai Pinjem ini ya. Pinjem ya. Kalian nggak apa-apa jalan-jalan, tapi harus tetap kondusif ya. Ya Ya, Bu. Baik. Pokoknya juga nanti yang paling menarik juga menambah nilai juga. Bukan hanya tidak dari isinya juga sangat penting. Tapi desain dari kalian yang
kreativitas kalian juga dinilai. Baik, keren sekali kelompok 2 ini. Kelihatan masih sepi ya, boleh ditambahin hiasan gitu ya Bu ya? Iya, Ibu bebasin sekreatif kalian aja. Jadi kalian ini juga harus bersaing ya antara kelompok ini. Bagus-bagusan karena yang dinilai bukan hanya isi analisis dari kelompok kalian, tapi juga kreatif kalian. Iya, kita yang menang itu pasti ya. Iya. Baik, apakah ada yang Ibu bantu? Mungkin ada kesusahan. Ya. Keren banget anak-anak Ibu ini sudah paham ya, sudah. Baik. Oke, 2 menit lagi ya. Ibu akan panggil untuk presentasi. Sudah sampai mana anak-anak? Sudah mau selesai Bu. Sudah mau selesai, oke. Yang mana? Pinjam. Ini sudah apa? Oke, waktunya udah habis. Sebentar, Bu. Oh, masih kurang sedikit lagi. Ya. Kurang bagian mana kalau Ibu boleh tahu? Ini solusinya. Oh, solusi aja. Iya, keren banget. Oke. 1 menit lagi deh Ibu tunggu. Ya, Bu. Oke, nanti Ibu panggil random ya antara kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau Ibu suruh presentasi. Bagus dong. Apakah sudah selesai anak-anak? Oke, Ibu rasa udah selesai semua ini. Apakah kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, mantap. Kelompok 1 aman? Aman, Bu. Oke, kalau gitu Ibu minta 1 kelompok aja yang mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Oke, mungkin Ibu pilih kelompok 2 deh untuk presentasi di depan sini ya. Ya. Untuk kelompok yang lain bisa diperhatikan ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan studi kasus perundungan terhadap siswa SD. Yang pertama ada jenis-jenis. 1. Bullying fisik. Korban mengalami pemukulan dan tendangan berulang. Yang kedua, bullying verbal, biasanya disertai ejekan, intimidasi, meski tidak semua terekam video. Yang ketiga, konflik individu terjadi antara siswa. Yang keempat, konflik sosial karena viral dan melibatkan perhatian masyarakat luas. Yang selanjutnya pertama keinginan menunjukkan kekuasaan atau eksistensi. Pelaku merasa kuat saat korban takut. Yang kedua, faktor emosi dan dendam, bisa karena pengalaman sebelum pernah dibully. Yang ketiga, kurangnya dan kontrol diri. Selanjutnya yaitu ada dampak, yaitu dampak bagi korban, bagi pelaku, dan bagi masyarakat. Dampak bagi korban yaitu dari fisiknya itu mengalami luka, bahkan resiko cedera. Dan psikologisnya yaitu trauma, takut, rendah diri. Yang kedua ada dampak bagi pelaku yaitu berpotensi terjerat hukum dan terbentuknya perilaku agresif. Dan yang terakhir ada dampak bagi masyarakat
Yang pertama, munculnya rasa tidak aman di lingkungan sekolah, menurunnya kepercayaan terhadap lingkungan pendidikan. Dan yang terakhir ada solusi. Jadi solusinya yang pertama yaitu penegakan hukum terhadap pelaku agar ada efek jerah. Yang kedua ada sekolah harus mengadakan edukasi anti bullying. Dan yang terakhir ada peran guru dan orang tua dalam pengawasan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari kelompok 1 ada tanggapan apa enggak nih untuk kelompok 2? Saya Bu. Oke, Kak Indah boleh? Ini studi kasusnya belum disebutkan termasuk asosiatif apa disosiatif atau akomodasi, tapi selebihnya itu sudah menjelaskan cukup baik Bu kelompok ini. Betul, Ibu rasa juga kelompok ini sudah sangat baik ya untuk analisis jenis-jenisnya, faktor, solusi, dampak. Namun mungkin kurang sedikit lagi, yaitu belum dijelasin termasuk ke dalam jenis interaksi apa. Karena interaksi tadi Ibu jelasin kan ada 3, asosiasi, disosiasi, sama akomodasi. Kalau menurut kelompok kalian nih, ini termasuk ke dalam jenis yang mana? Disosiatif. Iya, karena ini kan mengarah ke konflik atau pertengkaran antar remaja itu ya. Di situ juga dijelaskan ya solusinya bahwa itu termasuk jenis interaksi sosial akomodasi karena adanya mediasi antar keluarga korban dan juga keluarga pelaku. Begitu. Oke, sangat baik presentasi dari kelompok 2. Beri tepuk tangan lagi. Terima kasih kelompok 2 karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa untuk duduk kembali. Terima kasih. Sama-sama. Baik, mungkin ini sudah di penghujung pembelajaran. Ibu akan menyimpulkan sedikit tentang pembelajaran hari ini. Luar biasa sekali anak-anak diskusi pada pagi hari ini. Mulai dari mind mapnya, mulai dari presentasi kelompok 1, sangat bagus sekali. Ibu apresiasi sekali. Beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, karena pemahaman kalian ini sudah cukup memuaskan, Ibu mau melakukan asesmen mandiri untuk anak-anak semua. Biar Ibu tahu nih, berapa sih pemahaman dari masing-masing individu kalian melalui aplikasi Kahoot ya? Siap, Oke. Anak-anak, siapkan smartphone atau perangkat kalian masing-masing. Lalu anak-anak bisa scan barcode ya. Oke, Yang Bu. Ibu tampilkan di sini. Oke, bisa di-scan dulu. Sudah semua? Belum. Oke. Ada kendala? Belum. Sudah? Ada kendala? Nggak bisa. Suci nggak bisa, Bu. Iya Bu, ini nggak bisa. Dicoba lagi ya. Scan lagi. Ini aku ini. Nggak bisa Oke, ya. mungkin untuk Mbak Suci nggak apa-apa ya, nggak ikut terlebih dahulu, nggak apa-apa Mbak Suci. Iya Bu. Nanti Ibu kasih tugas tambahan deh. Mungkin bisa dipelajari juga ya, teman-teman yang di depan ini. Sudah bisa ini. Sudah bisa? Sudah bisa. Oke, siap. Oke, Ibu mulai ya. Sudah siap semua? Siap. Oke, diperhatikan baik-baik. Nah, soal pertama ini. Interaksi sosial adalah, ayo apa tadi sudah dijelasin ya pengertiannya. Pasti benar semua ini. Oke, baik. Yeay.
tertinggi Mbak Indah. Ayo kita harus bersaing ini guys. Buat skor tertinggi nanti dapat hadiah ya dari ibu. Syarat utama terjadinya interaksi sosial. Apa aja syarat-syaratnya? Oke. Apakah masih Mbak Indah tertinggi? Siap. Bertahan ya Mbak Indah. Contoh kontak sosial sekunder adalah, ayo apa aja? Ada sekunder, ada primer. Wih, betul semua. Good job kalian. Diraih Mas Irfan yang tertinggi. Ayo guys, tertinggi dapat hadiah dari ibu. Yang termasuk ciri interaksi sosial adalah, ciri-cirinya apa aja? Oke. Apakah masih Mas Irfan? Oh iya. Bertahan Mas Irfan. Kerja kelompok di kelas termasuk bentuk interaksi sosial. Apa tadi? Asosiatif atau disosiatif atau akomodatif? Oke, banyak yang susah ya. Masih diraih oleh Mas Irfan. Next, soal ke-6. Persaingan dalam mendapatkan nilai terbaik termasuk apa? Kalian kalau bersaing di kelas. Oke, apakah masih diraih Mas Irfan? Oke, Mbak Maila yang pertama. Suka nih ibu kalau kompetitif kayak gini. Upaya meredakan konflik disebut, ayo apa? Ingat-ingat. Ya, banyak yang salah ini. Skor tertinggi masih diraih Mbak Maila. Ayo guys, tinggal berapa soal lagi nih. Proses pencampuran budaya menjadi budaya baru disebut apa? Ini pasti tahu semua lah ya. Oke. Masih diraih oleh Mbak Maila juga. Pertahankan ya Mbak Maila. Iya Bu. Meniru gaya berpakaian idola disebut apa ayo? Apa ayo? Masih ada yang salah dua. Masih dipertahankan sama Mbak Maila. Oke. Keren. Kurang 5 soal lagi ya guys. Kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain disebut apa? Oke, masih ada yang salah ini. Masih diraih oleh Mbak Indah. Keren. Contoh interaksi individu dengan kelompok adalah apa tadi? Tadi kan ada individu dengan individu. Contohnya apa? Individu dengan kelompok. Masih ada yang salah. Oke, gak apa-apa ya. Mungkin ini evaluasi buat kita semua. Masih diraih Mbak Indah. Wah, sepertinya ini detik-detik akhir ya, teman-teman. Kurang 3 soal lagi. Yang termasuk bentuk akomodasi adalah, ayo coba diingat-ingat, akomodasi. Masih ada yang salah. Oke, Mbak Indah masih bertahan. Kontak sosial primer ditandai dengan apa tadi? Ada sekunder, ada primer. Ini yang primer. Contohnya apa? Tadi sudah dijelaskan. Oke. Next. Masih bertahan Mbak Indah. Keren. Wah, contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok adalah apa ini? Tadi sudah dijelaskan juga ya. Jadi ibu kira sudah paham lah anak-anak ini. Oke. Next, soal terakhir. Masih Mbak Indah. Ayo guys, ini babak penentuan ini. Kurang 1 soal lagi. Apa ayo? Interaksi sosial asosiatif adalah
Contohnya apa? Tadi udah dipelajari. Masih ada yang salah. Oke, sudah selesai. Kira-kira siapa nih peringkat 3? Jeng jeng jeng. Diraih Handika Pratama. Peringkat 2 diraih oleh siapa tadi? Maila. Dan peringkat pertama diraih oleh Baita. Wah, kalian hebat semua ya. Dari ketiga juara ini juga hebat-hebat. Oke, mungkin Ibu ada sedikit hadiah untuk peraih peringkat pertama ini. Mbak Indah boleh maju ke depan. Jangan malu-malu loh. Loh, apa nih Bu? Sini. Oke, apa nih kira-kira hadiahnya? Tahu nggak kalian? Enggak. Tahu. Oke, Ibu kasih coklat karena Mbak Indah sudah sama-sama. Lebih semangat lagi ya yang lain biar dapat hadiah juga untuk pertemuan selanjutnya. Oke, baik, karena asesmen mandirinya sudah selesai, Ibu mau memberikan kesimpulan. Tapi nggak Ibu yang memberi, tapi Ibu ingin menunjuk 2 anak, 1 cowok, 1 cewek, untuk maju ke depan dan menjelaskan kesimpulan yang hari ini kita pelajari, yaitu interaksi sosial. Mungkin Ibu menunjuk Mbak Indah sama Mas Dani. Boleh maju ke depan untuk memaparkan kesimpulan hari ini. Di sini boleh. Terlebih dahulu Mbak Indah yang pertama. Dari materi yang dipelajari hari ini, saya bisa menyimpulkan kalau interaksi sosial itu hubungan timbal balik antara individu maupun individu, individu maupun kelompok dengan kelompok. Dan interaksi sosial itu terjadi karena adanya kontak dan komunikasi. Itu Bu yang saya pahami, Bu. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan buat Mbak Indah. Oke, selanjutnya Mas Dani bisa memaparkan. Oke, pada materi hari ini saya menyimpulkan bahwa interaksi sosial itu tidak hanya komunikasi tetapi juga konflik. Kita sebagai peserta didik, terutama siswa SMP, harus menyelesaikannya dengan damai dan komunikatif. Oke, beri tepuk tangan buat Mas Dani. Hebat sekali. Boleh duduk, Mbak Indah sama Mas Dani. Oke, Ibu menekankan lagi ya teman-teman, bahwasanya interaksi sosial itu sangat penting sekali bagi kehidupan kita, terutama untuk menjalin hubungan dengan masyarakat, dengan teman-teman, dan siapapun itu penting banget. Dan terlebih lagi, kalian harus menghindari konflik agar tetap menjaga hubungan yang baik ya. Paham? Paham. Oke, setelah ini cukup materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Namun Ibu ingin menjelaskan bahwasanya pertemuan besok kita akan mempelajari tentang lembaga sosial yang lebih menarik lagi nih. Nah, untuk anak-anak semuanya, mohon dipelajari sedikit aja, gak apa-apa ya. Nanti minggu depan besok kita akan mempelajari lebih dalam lagi terkait materi lembaga sosial. Mungkin itu saja dari Ibu. Kalian sangat keren, tetap semangat, jaga kesehatan ya teman-teman. Ibu apresiasi pada pertemuan kali ini dengan tepuk tangan semuanya. Baik, Ibu tutup. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.